Ya, sudah ditemukan. Zaila. Nah, dan Sudah. sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua serta saya dan rekan-rekan saya dapat mempresentasikan jurnal proceeding kami yang berjudul Protol Al-Quran Listening Therapy Control Anxiety in Schizophrenic Sufferers atau dalam bahasa Indonesianya adalah terapi mendengarkan murotal Al-Quran sebagai pengendalian kecemasan pada penderita skizofrenia. Okay, previously let us introduce ourselves. My name is Nadia Wulandreski. Here I am as the moderator as well as the first speaker. Then there is my colleague, Dela Cesarisna Octaviani, as the second speaker. And third, there is Sheila Marcelia Anggraini as the third speaker. There are also two of our colleagues, Putri Khairunisa from the University of Indo Global Mandiri, Palembang, and there was Muhammad Bagir Al-Habsyi from Daura Al-Fat, Yaman. They are currently unable to attend due to time constraint and scheduling conflict. Baik. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan bahas dulu mengenai mengapa kami meneliti mengenai terapi murotal Al-Quran untuk menangani kecemasan pada penderita skizofrenia. Sebelum kita akan membahas mengenai kesehatan mental itu sendiri. Nah, kesehatan mental merupakan salah satu isu yang sering kali dirasakan oleh manusia, bahkan oleh orang-orang di sekitar kita. Gangguan kesehatan jiwa atau mental illness adalah masalah yang terdapat pada fungsi mental yang termasuk di dalamnya adalah emosi, pikiran, tingkah laku, lalu juga ada perasaan, semangat, keinginan, kemauan, daya serta persepsi hingga hal itu dapat menghambat proses kehidupan seseorang. Selain itu, menurut the World Health Organization atau WHO, mental health problems throughout the world have become a very serious problem. Kenapa? Karena with less around 1 in the 4 people in the world experiencing mental problems, and WHO atau WHO estimate that approximately 4,050 million people in the world have mental disorder. And there are around 14 countries that have approximately 76 until 85% of cases of critical mental disorder that do not receive healing therapy. Lalu, selain itu, these mental problems are often based on anxiety. Anxiety itself is a person's psychological condition which is filled with a fear and worry. We are feeling of fear and worry about something that is not certain will happen. So, apakah kecemasan itu sangat berbahaya? Jawabannya, ya, kecemasan sangat berbahaya. Mengapa kecemasan dapat berbahaya? Karena kecemasan itu sendiri memiliki beberapa level. Dan yang terbesar adalah memiliki 4 level. Level yang ada dalam anxiety atau kecemasan itu yang pertama adalah mild anxiety, lalu kedua ada moderate anxiety, lalu yang ketiga ada severe anxiety, dan yang keempat adalah panic level. So, for someone who has severe anxiety and a level of panic, if this anxiety is not treated immediately, it can cause very serious mental disorder. For example, schizophrenia. Schizophrenia can usually arise due to excessive anxiety about something. Lalu kita akan bahas mengenai skizofrenianya itu sendiri. Nah, schizophrenia itself is a mental disorder characterized by dissociation of reality, disorganization, and psychomotor impairment. According to WHO 2018, explained that the person suffering from schizophrenia experienced an increase, which initially in 2013 was only 1.7 mils, but in 2018 it increased to 6.7 until 10.5 miles. Dan dari data tersebut dapat kita pastikan bahwa skizofrenia mengalami peningkatan hampir setengahnya. Hal itu merupakan suatu hal yang sangat
miris, kita tahu bahwa kecemasan selalu saja membuat dampak yang sangat bagi kepada orang-orang yang memiliki mental cukup lemah. Nah, dari hal itu membuat kita akhirnya ingin meneliti mengenai bagaimana sih terapi murotal Al-Quran ini dapat berpengaruh atau dapat berefek untuk mengendalikan kecemasan yang diderita oleh seorang skizofrenia. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Della Cesarisna Octaviani. Kepada Della Cesarisna Octaviani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan lanjutkan dari selanjutnya. Why use murotal Al-Quran therapy? Al-Quran is the main source of teaching for Muslim. Al-Quran is believed by Muslims to be used as a cure for psychical and mental illness. One form of psychical treatment from the Quran is murotal Al-Quran. Where Al-Quran murotal therapy is a type of non-pharmacological therapy that is used to reduce anxiety levels because it can cause a relaxation response in those who listen to it. In this research, Al-Quran murotal therapy was carried out in several stages, namely, pertama itu ada formulating the problems. Dalam formulasi masalah ini atau pengungkapan masalah digunakanlah wawancara untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Jack. Yang kedua ada application of Al-Quran murotal therapy, penerapan terapi dilakukan oleh subjek dalam kurun waktu seminggu berturut-turut dan penerapan terapi dilakukan setiap di sholat isya atau saat ingin tidur. Yang ketiga ada meaning. Pada tahap ini subjek akan diminta merenungi bahwa ayat Al-Quran tersebut memiliki makna baik bagi dirinya. Dan yang terakhir, sharing experience. Pada tahap ini merupakan tahap di mana kami selaku peneliti akan mewawancarai kembali untuk melihat dan mengetahui apakah ada perubahan atau pengaruh pada subjek setelah diberikannya terapi. Apart from that, in its implementation, this therapy will be carried out for a full week with intensity every day to get maximum results. Ada juga beberapa penerapan dalam terapi murotal Al-Quran ini. Yang pertama, sebelum memulai terapi, subjek akan diminta untuk wawancara dan memberitahu mengenai permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, setelah dilakukan wawancara dan observasi yang pertama, subjek diminta melakukan terapi mendengarkan murotal Al-Quran yang telah ditentukan, yaitu Quran Surat Ar-Rahman. Dan yang ketiga, pemaknaan terhadap surat Al-Quran yang diperdengarkan. Dan yang keempat, berbagi pengalaman. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi perubahan yang dirasakan oleh subjek setelah menjalankan proses terapi murotal Al-Quran. Dengan durasi murotal Al-Quran akan dilakukan dengan Quran Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 30 dan akan di-share pada subjek dalam bentuk audio. Subjek akan diminta mendengarkan murotal selama 4-5 menit dan didengarkan setiap malam sesudah Isya atau sebelum tidur dalam waktu 1 minggu. Adapun beberapa manfaat dalam terapi murotal Al-Quran ini, yang pertama untuk menurunkan kecemasan, yang kedua menurunkan perilaku kekerasan, dan yang ketiga dapat mengalihkan nyeri, keempat meningkatkan kualitas hidup, dan yang terakhir efektif dalam perkembangan kognitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai method of collecting data. Bisa di next. This use a qualitative research method, a narrative approach, and observation technique. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seseorang yang memenuhi kriteria subjek dalam penelitian. Kriteria yang ditetapkan dalam penentuan subjek ini adalah pasien penderita skizofrenia dengan gangguan kecemasan dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti terapi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Untuk itu Sheila Marsali Anggraini. Selanjutnya saya berterima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang research. Jadi kami mempunyai seorang klien yang berinisial JY. JY ini perempuan berumur sekitar 24 tahun dan sekarang dia sibuk bekerja dan dia tinggal sendirian tanpa orang tua. JY didiagnosis skizofrenia itu sejak tahun 2016. Tapi sebelumnya JY ini didiagnosis chronic depression, yaitu depresi kronis. Kemudian JY ini sering melakukan hal-hal ekstrem seperti menyakiti diri sendiri, dan akhirnya JY ini didiagnosis skizofrenia. He associated that he says the deep fear, namely his family and how his relation with the partner will be. Oke, next selanjutnya dari moderator. Maaf, sekali lagi. Next. Sudah. Belum. Belum, Put. Hah? Sinyal jelek. Itu Zela, kecil nih ya Zela suara kau nih. Kita denger Feni nih. Tak malam, kenapa kaget aku nih? Mau pilih ya suara kau. Aku bilang tak denger nah. Tidak tahu Zila itu. Terus aku lagi sih ya. Aku takut tak Gantinya denger suara kau lagi. Kamu agak ada pegang ya. Ini kuotaku lada cakampret nih. Nah ini. Kemana aku? mati punya kau tuh, tak keluar dia. Nah, ulang dari riset aja gitu. Lah pening balakku. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Saya ini akan menjelaskan tentang research. Jadi kami di sini mempunyai klien yang berinisial JY, yaitu perempuan yang berusia sekitar 24 tahun dan kesibukannya sekarang ini adalah bekerja. Dia tinggal sendirian, tidak bersama keluarga. Dia pertama kali didiagnosis skizofrenia itu semenjak tahun 2016. Dan sebelum dia didiagnosis skizofrenia, dia didiagnosis with chronic depression. Kemudian si JJ ini sering melakukan hal-hal ekstrem seperti percobaan bunuh diri. Dan kalau percobaan bunuh diri itu, JJ ini didiagnosis skizofrenia. JJ associated that he has the deep fears, namely his family and how his relationship with the partner will be. Oke, kepada moderator, slide berikutnya, mohon di next. Kemudian, seperti yang dijelaskan pemateri sebelumnya, kami memberikan treatment berupa Al-Quran yang akan diberikan kepada klien yang dibaca setelah selesai sholat isya atau sebelum tidur, karena di waktu-waktu tersebut seseorang akan lebih mudah berpikir jernih atau lebih memikirkan
masalah yang berujung kepada kecemasan. After therapy was carried on JY, a result was obtained where JY felt calmer with he finished listening to the mortal Quran. JY lived that the ancient he was oppressing gradually especially while listening to the mortal Quran. Listening to mortal Quran also make him think more rationally so that it is not hard to make a decision. JY also Waiman tuh budak Nadia tuh. Sabar ya. Zee, lanjut Beze. Udah bilang aku ini, udah tahu aku nih lamu baca. Zee, lanjut baca PPT dari HP kau Beze. Nggak tuh kau baginya. Dapat pantik lanjut ya, bisa. Aku lanjut. Ada muka aku ini. JY also that explaining to more about Quran make him closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala. So it make him comfortable and JY don't feel that is alone. Jadi di sini klien kami yang berinisial JY itu merasakan setelah mendengar Al-Quran itu merasa lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merasa tidak sendirian lagi. This person, it can be concluded that this show the mortal Al-Quran therapy as a part of controlling anxiety or schizophrenia sufferers. The effects is the impact somewhat calmer, more relaxed, and has more rational thinking. So, this has a good impact on person, cognitive, and behavior. Jadi, klien kami yang berinisial JY ini, kami menyimpulkan bahwa mortal Al-Quran yang telah kami terapkan kepada JY ini mampu mengelola kecemasan dia sebagai penderita skizofrenia. Karena di dalam efek Al-Quran ini, ketika diperdengarkan, maka memberikan rasa rileks atau membuat pikiran menjadi tenang. Jadi, murotal Al-Quran atau mendengar murotal Al-Quran ini memberikan impact atau perubahan kepada seseorang yang sangat bagus secara kognitif. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan kepada moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam air. Harus merekam. Kemana udah nanti? Saya sudah lelah, guys. Ambil Betul. itu Del. Oh, jadi cak mana ini? Sudah mau? Belum kayak dulu. Aku yang baca ini. Terima kasih. Apa?
Baiklah, aku yang baca kesimpulannya. Oi, coy. Aduh. Coy. Agak itu edit ya ini ya, suara aku ini ya. Ya udah dikat deh. Mana itu Mana Nana sih, dia Mbak? lah masuk. Mana uangnya? Dari mana kenal lu nih. Cantik. Langsung penutupan. Langsung kesimpulan, langsung ke penutupan. Gitu dulu. Gitu dulu Manu. Manu. Ah, jelek Tengok nah. dulu Rego tuh. Nggak peduli lagi aku. Pening kepala aku. Dari kemarin kita nunggu ikut celingin weh. Dah. Cuk. Tadi dulu aku. Jam 10. Gancang. Itu nyari virtual background dulu. Udah lama. Enggak usah loh, langsung tinggal penutupan Bel. Ngomong kesimpulan. Udah tuh sudah. Ah, ya Allah, hai, capeknya aku. Dari HP banyak masuknya. Ah, ya Allah, nge-lag dia anjing. Karena aku emosi itu. Aduh, baik anjing. Gimana kabarnya? Lah, hilang budak Nadia itu. Sudah, tutup aja, Aktif tutup lagi nih baik. Nadia Udah itu. kesudah kalian, jadi 10 hari ini. Tutup lah, Be. Kesimpulannya belum. Aku belum makan kesimpulan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. From the result of Exeter research, it can be concluded that studying the Quran mortality can be influential and effective for anxiety management because studying the Quran mortality is one type of non-pharmacology therapy that has a very good effect on anxiety management. And it evidence from the result of our research by interviewing a client who expresses anxiety as a schizophrenic, where they often has nightmare, get attacks by taking sleeping pills and self-harm. After listening to Quran Rota therapy for 1 week, the client appreciates change, where the client feared that were change such and calmer and bitter after listening to the mortar of the Quran and the liver or ascenti is present as redux. Oke, Saya dulu si budak Nadia tuh. Nah, Sila si Nadia tuh. udah bahasa sih ya.
Pening enggak Kak Putri? Nengok kami nih dari kemarin lah. Rain, Kak mana drama enggak sudah lagi. Raizela, ada semangat lagi Aduh. nah. Nah, meetingnya tinggal 8 menit lagi. Gimana lah selesai apa? 8 menit lagi nih, oi. Cukup panjang Nggak. sudah. Ada waktu free 15 menit. Adik mati. Oh, Nat, langsung lah. Oh, Oh. Nadia langsung. Belum masuk tuh. Menghubungkan dulu udah nih. Saya peringati 8 menit lagi, guys. Nadia, Ini langsung lah langsung baca nyari terima dulu kasih, gitu. terima kasih Yoi. Nadia. Kaget lah dulu mikir ke background itu. Cepatlah. Asal 8 menit lagi. Ya nak share Nangis tuh kayak kau screen sudah nih. kan? Gak usah lah share screen dah lah tuh. Dari tadi pun dekat share. Capek aku. Sudah, Nat, kau tuh jelek sinyal kau tuh Nadia. Ria, Sudahlah, sudahlah. kau capek apa? Sinyal kau tuh jelek Nadia. Kalau Sudah, ucaplah terima kasih tuh Nadia. Caman. Ucapi terima kasih semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Be. Kesimpulanlah sudah dibaca Zaila tadi. Taban apa tidak itu aja bahasa Inggrisnya. Oh, makasih lah. Ya Allah. Hai. Sabar, Del. Oi, 6 menit lagi. 6 menit lagi. Mana dia? Ini tuh nak ngomong makasih tuh. Game. Kepampang terima aku ini besok. Nadia. Mau kasih lah Nadia, cepat lah. Ada usah kau. Mau kasih lah sekarang. Ya, jangan langsung terima kasih ya, Bang. Langsung berterima kasih. Iya Nadia. Langsung lah mau kasih. Tidak usah kau share screen. Capek kali ya. Baik, tidak terasa sudah berakhir presentasi dari kami. Wah, ada muka aku lagi situ. Begancang Sudah lah kau mikirin muka kau tuh cepat lah mau kasih lah. Sudah. Capek dan Oke. sudah. You. Baik, tidak terasa sudah berakhir presentasi dari kami. I and my team would like to thank all of our friends who participate in the completion of our research. In addition, we would like to thank the audience for paying attention to our presentation, and also thanks to Buya Iredopani Reza MASI as the lecturer. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya Allah. Cak mana? Oh, ya, udah Putri, usah kau ngirim dipotong, lewat ya. apa ini Putri? Apa? Ngirim lewat apa ini? Tak tahu. Langsung Batik lah dulu, upload di record. Ada suara aku, edit dulu kan, Maaf, Pak. Kirim di Mendingan, mana? Pak. Kirim siapa ini? Ke Zaila. Ke Bella. Oh, Itu ya Allah. itu Gimana akhirilah caranya? akhirilah coy. Soalnya dia udah bisa menyimpan kalau udah diakhiri.